Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supian Jajuli, nomor UKG 201503431648. Nomor induk mahasiswa 2022491583, program studi Bahasa Indonesia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Patimura Ambon, Maluku. Akan melaksanakan kegiatan uji kinerja pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di SMK PG 2 Madang pada kelas 10 dengan materi teks biografi. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat. Selamat pagi ya. Sudah berdoa belum? Belum. Siapa yang memimpin doa hari ini? Saya, Pak. Oh iya, Dadi. Silakan Dadi. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dadi hari ini sudah memimpin doa. Ya, mudah-mudahan kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alia. Alia. Kemana Alia hari ini? Sakit. Oh iya. Udah berapa hari? 2 hari. Mudah-mudahan kita doakan Alia cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Amin. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah konsentrasi? Sudah sarapan? Siap ya belajar hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking dulu. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 1 Kali. pagi. Kalau Bapak bilang siang 2 Kali. tepuk tangan. Kalau Bapak bilang malam 3 kali tepuk tangan. Coba. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam. Pagi, malam. Alhamdulillah ada konsentrasi semuanya. Udah sampai di mana? Oh iya, kamu sudah ulangan harian puisi ya? Puisi, alhamdulillah. Nilainya sudah dibagikan kan kemarin langsung? Puas tidak? Untuk hari ini Bapak akan membahas tentang teks biografi. Kalian punya tokoh idola tidak? Punya. Siapa tokoh idolanya? Ronaldo. Ya? Iqbal. Iqbal Ramadan. Siapa lagi? Gus Azmi. Dan masih banyak lagi gitu ya. Itu ya. Berarti tokoh idola kalian itu artis-artis ya. Nah, biasanya kalau kita punya tokoh idola, kita suka mencari informasi ya. Misalkan kamu senangnya dengan senangnya siapa Dias? Iqbal Ramadan. Nah, biasanya kalau kamu senang dengan Iqbal Ramadan ya, ngefans, mencari biografi Iqbal Ramadan. Oh, ulang tahunnya kapan? Terus apa lagi? Rumahnya di mana? Terus apa lagi yang bisa kita dicari? Foto-fotonya. Terus karya-karyanya apa sih yang disenangi? Nah, dan kita juga pasti punya alasan kenapa kita menyenangi tokoh tersebut. Nah, biasanya kalau kita senang suka mempelajari tokoh tersebut.
ataupun mengikuti ya terhadap kata-kata tersebut. Jadi hari ini Bapak akan membahas tentang teks biografi. Siapa yang berani membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oh iya Dwi, silakan baca. Dwi membacakan tujuan pembelajaran kita yang sudah Bapak set di PowerPoint. Tujuan pembelajaran 1. Melalui tayangan video teks biografi berbasis PowerPoint, siswa mampu menjelaskan pengertian teks biografi dengan tepat. C2. 2. Melalui tayangan video teks biografi berbasis PowerPoint, siswa mampu menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi dengan tepat. C5. 3. Dengan mengamati media gambar, teks biografi siswa mengkategorikan unsur-unsur teks biografi yang tepat. C6. Nomor 4. Melalui tayangan teks biografi berbasis PowerPoint, siswa mampu menentukan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang tertuang dalam teks biografi dengan tepat. C5. Ya, terima kasih untuk Dwi yang sudah bersedia membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu melalui tayangan video teks biografi berbasis PowerPoint, siswa mampu menjelaskan pengertian teks biografi. Ya, jadi nanti kalian agar bisa memahami apa itu biografi. Yang kedua, dengan mengamati gambar atau video teks biografi, siswa dapat mengkategorikan unsur-unsur teks biografi. Terakhir adalah siswa mampu menentukan hal-hal yang diteladani tokoh yang tertuang dalam teks biografi dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu biografi? Daftar riwayat hidup seseorang. Jadi biografi merupakan salah satu jenis cerita ulang atau disebut dengan recall. Yaitu teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Nah, cerita ulang dapat disampaikan berdasarkan pengalaman langsung penutur atau tetapi juga bisa berdasarkan imajinasi atau di luar penyampaian itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, biografi adalah perjalanan hidup atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi biografi adalah suatu kisah perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, disebut dengan biografi. Ya. Pernah baca biografi? Pernah baca biografi tokoh? Siapa tokoh yang sudah pernah kalian baca? Pahlawan. Contohnya siapa? Soekarno. Bung Karno. Itu siapa lagi? Muhammad Hatta. Sudirman. Siapa lagi? Ya? B.J. Habibie. Sekarang kita ke unsur biografi. Biografi terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah penokohan, yang kedua adalah latar, yang ketiga alur. Nah, yang pertama adalah penokohan. Penokohan itu mencakup yang pertama adalah karakter tokoh yang diceritakan pada biografi. Karakter tokoh baik, dermawan, ya, ulet, ya. Nah, yang kedua, waktu, tempat yang mendasari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh. Nah, di mana kejadiannya itu, kapan terjadinya, itu berkaitan dengan latar kejadian peristiwa yang dialami tokoh dalam menjalani kehidupannya yang nantinya akan ditulis menjadi sebuah biografi. Yang ketiga adalah alur. Alur itu apa? Berupa perjalanan hidup tokoh dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya atau dari satu cerita yang lainnya. Jadi berupa rangkaian atau perjalanan hidup tokoh dari satu peristiwa ke peristiwa
yang lain. Nah, itu disebut dengan alur. Nah, dari mulai awal, misalkan namanya siapa, lahirnya di mana, tanggal berapa. Nah, itu yaitu dari awal terus sampai dengan bagaimana dia meraih kesuksesannya, bagaimana cara dia meraih kesuksesan dari awal sampai akhir, itu disebut dengan alur. Nah, itu ya, itu unsur-unsur daripada biografi. Jadi unsur biografi ada penokohan, ada latar dan alur. Sekarang, nah, cerita ulang dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah personal recall atau pengalaman pribadi, yaitu teks yang mengisahkan kembali kejadian yang dialami penulisnya secara langsung. Nah, misalnya berupa kisah perjalanan, ya, atau kejadian waktu kalian berlibur, ya. Nah, dan yang lain itu berarti kisah kejadian yang pernah kalian alami. Nah, itu disebut dengan pengalaman pribadi. Jadi menceritakan tentang pengalaman pribadi yang sudah pernah kalian lewati. Yang kedua ada cerita ulang faktual atau faktual recall, itu teks yang mengisahkan kembali kejadian masa lalu yang disaksikan sendiri atau dialami oleh orang lain. Misalnya biografi tokoh atau peristiwa-peristiwa masa lalu. Itu disebut dengan cerita sejarah itu faktual recall. Yang ketiga ada cerita ulang imajinatif. Demikian penjelasan Bapak untuk mengenai tentang materi kita, itu teks biografi. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan gambar tokoh. Kenapa siapa ini? Siapa ini? Ini tokoh ini bernama Jenderal Sudirman. Nah, Bapak akan memutarkan sebuah video biografi tentang Jenderal Sudirman. Sudah tahu kisahnya? Oke, mari kita saksikan. Ia juga dikenal sebagai sosok religius dengan agama Islam dan sering mengikuti kegiatan ormas Muhammadiyah. Pada awal, Sudirman menjadi saksi kepada Allah dengan saksi dalam perkara orang yang berbeda dengan kembali menjadi Indonesia, di mana ia tinggal di Belanda. 19 Desember 1948, Belanda mengesahkan Agreement Militer II Angola. Sudirman menjadi saksi kepada Allah dengan saksi dalam perkara orang yang berbeda dengan kembali menjadi Indonesia, di mana ia tinggal di Belanda. 19 Desember 1948, Belanda mengesahkan Agreement Militer II. Oke, setelah tadi kita menyaksikan cuplikan video biografi siapa tadi? Mudah-mudahan kita bisa meneladani, kita bisa menerima dari cuplikan video tersebut. Bisa menjadi semangat untuk kita semua. Nah, sekarang kita Bapak akan membagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, untuk pembuatan kelompok ini dengan cara berhitung dari 1 sampai 5, setelah 5 kembali ke 1. Jadi ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 4 orang.
Kita berhitung mulai dari Adit. Adit. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Nanti supaya tertib ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini meja kelompok 3, itu meja kelompok 4 dan ini meja kelompok 5. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Duduknya berhadapan-hadapan. Bergabung dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Silakan duduk yang rapi, berhadap-hadapan. Dan bergabung dengan kelompok masing-masing. Sudah dengan kelompok masing-masing? Bangku baris pertama boleh dibagikan LKPD. Nah, tujuan dari LKPD ini yang pertama adalah siswa mampu menilai hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh biografi pada teks yang sudah Bapak bagikan di LKPD. Yang kedua, siswa mampu membuat peta konsep teks biografi dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran LKPD yang sudah Bapak bagikan. Untuk langkah kerja pembuatan pekerjaan LKPD ini, yang pertama adalah silakan kalian baca kutipan teks biografi. Judulnya apa? BGHBG. Yang kedua, tentukan hal-hal yang dapat diteladani dari yang terdapat pada teks biografi tersebut dengan kelompok masing-masing. Setelah itu, setelah waktu kerja kelompok yang sudah ditentukan berakhir, setiap kelompok bergantian maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira berapa lama waktu yang bisa Bapak berikan kalian untuk mengerjakan LKPD ini? 15 menit. Ya? 15 menit. Oke, berarti kita sepakat waktu pekerjaan LKPD ini 15 menit. Nah, dimulai dari sekarang. Pada tanggal di paket doa Lupa tulis nama anggota kelompok. 936 nanti Ini gimana, udah selesai? Sudah.
sudah selesai mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Saatnya kita melakukan presentasi. Ya, melakukan presentasi. Nanti setiap kelompok ada perwakilan satu orang untuk membacakan hasil tugasnya, hasil kerja kelompoknya di depan teman-temannya. Berani? Berani ya? Maka kalian tentukan setiap kelompok hanya satu orang yang ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 ya, biar berurutan ya. Kelompok 1, silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1, yaitu tentang teks biografi B.J. Habibie. Nama dia B.J. Habibie, di mana dia dilahirkan? Dia dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Hal yang dapat diteladani dari dia yaitu yang pertama, karena kecerdasannya, yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh atau keteguhan dengan belajarnya, yang ketiga, teguh pada pendiriannya, yang keempat, yaitu dia cinta pada tanah air, yang kelima, sikap jujurnya atau sikap cerdas. Segitu saja dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, sekarang berlanjut kepada kelompok 2. Nah, silakan perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Akbar dari kelompok 2 dan kelompok saya ada Evan, Dadi, dan juga Haidan. Nah, di sini saya akan presentasikan lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang teks biografi B.J. Habibie. Namanya B.J. Habibie, di mana dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, adapun hal-hal yang dapat diteladani dari B.J. Habibie, yang pertama itu ada kecerdasannya, keteguhan dalam belajar, cinta pada tanah air, teguh pada pendirian, dan juga sifatnya yang rendah hati. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf dari perwakilan dari kelompok 3. Di kelompok kami yang beranggotakan Andin, Ridwan, dan juga Juli. Saya di sini akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik LKPD tentang teks biografi B.J. Habibie. Namanya B.J. Habibie, dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Hal-hal yang dapat diteladani dari beliau, yang pertama, sifat yang tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini. Yang kedua, kecerdasan dan prestasinya. Yang ketiga, tekad yang kuat untuk mencapai kesuksesannya. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, kerja keras. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf dari perwakilan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang berlanjut kepada kelompok 4. Kelompok 4, silakan perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil
hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Puji Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 4 beranggotakan Dias, Esai, Novita, dan Ardi. Saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik teks biografi B.J. Habibie. Hasil diskusi kelompok kami adalah namanya B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Dan hal-hal yang dapat diteladani, yang pertama ada sifatnya yang tegas dan selalu memegang prinsip. Dan yang kedua mempunyai tekad yang tinggi, karena ketekadan beliau bisa membuat pesawat. Dan ketiga pekerja keras, walaupun masih menempuh pendidikan, ia sudah bekerja. Dan yang keempat ada jenius dan berprestasi, mendapatkan penghargaan membuat tulisan kisah kasih dengan Ainun dan telah difilmkan. Dan yang kelima ada beliau itu sangat hemat, karena kehematannya dia berjalan untuk menempuh berpendidikan dan bekerja. Segitu hasil diskusi kami, presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dias yang sudah mempresentasikan dengan luar biasa ya dari kelompok 4. Nah, sekarang kita berlanjut kepada kelompok 5. Nah, silakan perwakilan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosalina. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Mesya, Dwi, dan Lala. Akan mempresentasikan teks biografi B.J. Habibie. Namanya B.J. Habibie. Tanggal lahirnya di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Hal yang harus diteladani yaitu mempunyai sifat yang selalu memegang prinsip yang diyakininya, gemar membaca dan ambisius, pekerja keras dan cerdas, setia pada pasangannya yaitu Ainun, jenius, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Terima kasih dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masa perwakilan dari kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya materi teks biografi ini. Nah, sekarang kalian semuanya sudah mempresentasikan ya. Ada kelompok yang tertinggal yang belum presentasi? Sudah semuanya. Jadi alhamdulillah kalian mampu ya, kalian bisa mempresentasikan atau menjelaskan apa saja sih keistimewaan dari tokoh dalam biografi yang sudah kalian baca. Ya, berarti kalian sudah paham ya tentang materi teks biografi. Gimana? Sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Ya, puas ya? Puas. Ada yang mau bertanya? Tanya ada? Silakan angkat tangannya. Amel. Oke. Silakan Amel, apa yang mau ditanyakan? Pak, apakah dalam biografi harus ada reorientasi? Jadi, apakah dalam biografi itu harus ada reorientasi? Harus ada tidak? Harus tidak? Jadi dalam teks biografi itu terdiri strukturnya ada orientasi, ada kejadian penting, dan ada reorientasi, kejadian penting dan reorientasi. Jadi ada pengenalan masalah yang awal, terus kejadian-kejadian penting yang dialami tokoh. Nah, sedangkan reorientasi itu adalah tanggapan daripada si penulis biografi tersebut. Nah, jadi reorientasi itu boleh ada, boleh tidak. Ya. Ada, boleh, itu lebih bagus ya, berarti lengkap, ada orientasi, kejadian penting dan reorientasi. Kalaupun hanya terdiri dari orientasi dan kejadian-kejadian penting atau peristiwa penting itu sudah cukup. Paham ya? Paham. Siapa lagi yang mau bertanya?
Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Nah, Evan. Apa Pan? Apakah hanya tokoh terkenal saja yang bisa dijadikan teks biografi? Hanya tokoh-tokoh penting ya atau para pahlawan saja yang bisa kita jadikan sebagai biografi? Tidak ya. Siapapun bisa kita jadikan teks biografi. Termasuk siapa? Diri. Orang tua boleh nggak? Kalau saya orang istri sama bapak sama ibu, bapaknya dibuatkan sebuah biografi, wawancara bapaknya, gitu kan? Minta apa? Kita tanya bagaimana kehidupannya yang apa yang sudah dialami. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai teks biografi. Jadi tidak hanya tokoh-tokoh penting saja. Ya, jadi siapapun bisa kita jadikan membuat biografi, termasuk dari kita sendiri. Bisa tidak menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Oke, Adil. Gimana, Adil? Ini adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri. Adapun struktur teks biografi terdiri dari orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Terima kasih untuk Adil yang hari ini sudah menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran hari ini tentang teks biografi. Ya, kita berikan apresiasi. Dimana tadi teks biografi itu adalah teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ada lagi tadi autobiografi. Kalau autobiografi ditulis oleh diri sendiri. Ya, kalau biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis oleh diri sendiri. Ya. Nah, jadi kalian pun bisa ya membuat biografi, itu disebut dengan autobiografi. Ya. Tentang diri kalian sendiri, ya, riwayat hidup kalian sendiri disebut dengan autobiografi. Nah, jadi bisa. Kalau misalkan Andin mau membuat biografi tentang Andin, bisa, ya. Itu namanya autobiografi. Tapi kalau orang lain yang kita ceritakan, berarti disebut dengan biografi. Gimana? Sudah paham ya semuanya tentang materi kita hari ini? Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mau kasih oleh-oleh nih buat di rumah. Boleh. Ya. Bapak mau kasih PR. Ya. Silahkan kalian diskusikan di rumah dengan teman kelompok masing-masing. Nah, nanti tugasnya kalian kumpulkan di pembelajaran berikutnya. Semua kelompok sudah mendapatkan lembar tugasnya? Oke. Berarti pembelajaran kita akhiri sampai di sini ya. Nanti kita bertemu di pembelajaran berikutnya, masih materi teks biografi. Ya. Terima kasih. Pada hari ini kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Bapak pamit, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.